Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui penyampaian firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai, membungkus dengan kuasa darah Tuhan dan kami semuanya Tuhan yang bersama-sama belajar akan firman-Mu ini, dan kiranya Tuhan akan lindungi kami dari kuasa jahat yang menyerang kami. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat-Mu, dan kiranya apa yang kami sampaikan sungguh keluar dari pikiran dan hati Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya firman-Mu ada janji-janji yang indah dan juga pembentukan karakter kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Kalau 22 ayatnya 1 sampai 32 ya. Tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai 6 saja. Ayat 1 sampai 6 saja. Kita akan mulai 1. Sudah ketemu semua? Ya, kita akan membaca Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Allahku, Allahku, kau tinggalkan aku. Mengapa kau tinggalkan aku? Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusta Dikala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau orang yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu yang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka berluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, khusus untuk pasal 22 ini tergolong sebagai Mazmur ratapan. Ratapan dari Daud, di mana ia dikejar-kejar musuhnya, dan musuhnya itu tidak tanggung-tanggung. Raja Saul yang akan membunuhnya karena iri hati, dan juga seluruh tentara Israel. Otomatis dia satu orang dikeroyok oleh seluruh bangsa dan negara. Jadi wajar kalau Mazmur 22 ini Daud meratap kepada Tuhan. Dia merasa takut, dia merasa tertekan, tertindas, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong dia. Tuhan seperti berpaling daripada dia, pergi entah kemana. Judulnya merupakan tanda tanya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi kalau tanda tanya, betulkah ditinggalkan atau tidak? Nah, tetapi Mazmur ratapan ini secara kontekstual memang ini terjadi pada saat itu secara fakta, de facto. Tetapi dari segi visioner, ini Mazmur merupakan Mazmur nubuat atau tipologi akan penyaliban Kristus, penebusan Kristus di kayu salib. Jadi terpaut 1000 tahun belum terjadi, tapi seolah-olah Daud merasa itu terjadi.
Dia mengucapkan kata-kata yang persis dengan Kristus Yesus. Dalam bahasa Arab, Eloi, Oli, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga di sini berbicara bahwa dia seperti disalib kaki dan tangannya. Bahkan jubahnya dibuang undi persis seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus pada penyaliban. Dia merasa sengsara. Dia merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia dalam pelarian. Anda tahu ini pelariannya berapa lama dikejar-kejar oleh musuh Daud ini? Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun? Ada yang tahu? 10 tahun sebagai pelarian. Dimulai saat dia mengalahkan Goliat dan sampai dengan dia menjadi raja di Hebron. 10 tahun. Jadi dia merasa 10 tahun cuma dikejar-kejar. Betapa capek, takut, panik, pasti seorang diri ya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, seorang penulis novelis bernama C.S. Lewis. Dia adalah seorang sastrawan, juga teologia Kristen dari Inggris yang terkenal dengan menulis buku berjudul The Chronicle of Narnia. Pernah dengar ini? The Chronicle of Narnia pernah difilmkan pada tahun 2010 menjadi sebuah cerita trilogi. Yang pertama judulnya adalah The Voyage of the Dawn Treader, lalu Prince of Caspian, dan Lion with Wardrobe of Narnia. Tiga-tiganya film ini film yang laris box office teratas pada saat itu. Dan ceritanya memang sangat indah, menceritakan tentang persahabatan dan kasih. Nah, C.S. Lewis ini pernah mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan yang nampaknya relevan dengan situasi zaman atau masa saat ini. Pertanyaan itu ditujukan kepada Tuhan demikian. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup berjalan lancar, tetapi begitu sulit aku temui saat aku membutuhkan pertolonganmu? Kenapa Tuhan? Why? Kalau kehidupan baik saja, lancar-lancar saja, Tuhan sepertinya dekat. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, seakan-akan Tuhan menjauh, berpaling muka, begitu sulit ditemui. Dan nampaknya pertanyaan ini akan diiyakan oleh semua orang. Begitu? Ya. Nah, ketika dibutuhkan, Tuhan itu ada di mana? Apalagi sekarang kehidupan begitu sulit ya. Begitu menekan. Anak-anak Tuhan mengalami persoalan penghasilan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Mereka berdoa, menjerit, meratap, tapi seolah-olah tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari Tuhan, tidak ada jawaban. Lalu kemanakah Tuhan sekarang? Adakah pertolongan Tuhan? Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, dari Mazmur 22 mengajarkan kita bahwa situasi dan pengalaman ditinggalkan Tuhan merupakan ujian bagi iman dan ketaatan kita. Nah, dari Mazmur 22 ini kita akan melihat pelajaran apa saja yang dapat dipetik di sini. Pelajaran pertama, kita harus bertekun di dalam iman dan doa. Kita harus bertekun di dalam iman dan doa. Ayat 3, 4.
Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kita harus bertekun di dalam iman dan doa. Ini pelajaran pertama. Pelajaran tentang masa kini, present. Nah, apa yang dilakukan Daud? Di dalam tekanan, dia tetap berdoa dan berdekat kepada Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami masalah yang tumpang tindih, merundung kita, menghimpit kita. Pernah seperti itu? Amin. Kalau saya pernah. Di antara salah satu saja masalah kontrak rumah. Sewa rumah. Bayangkan, saya lupa diingatkan sahabat pemilik. Saudara Nanang, besok pembayaran saya tunggu sampai jam 8 malam. Karena jam 8 uangnya mau saya bawa ke Jogja. Aduh, iya. Saya takut. Saya cek berapa sih ada duit di dompet. Ya cuma 1 juta. Padahal mintanya 5 juta. Kurang 4 juta. Bagaimana caranya? Tentu saja kita berdoa. Tuhan, tolonglah bila saat ini Tuhan uang untuk pembayaran rumah. Tapi seperti tidak ada jawaban. Saya coba cari ke koperasi sekolah. Apa jawaban pengurus sana, pengurus koperasi? Maaf, uang ini tidak dipinjamkan dulu karena akan dibagi untuk SHU bulan depan. Jadi tidak dikeluarkan. Lah mau kemana lagi? Nah, karena saya boleh berpikir, apa sih ya? Yang ada siapa? Uang pribadi 1 juta kurang 4 juta. Tengok ke kamar, oh laptop, ya. Laptopnya saya bawa ke Guardian Srimaya Wetan itu. Laku apa itu dipinjami 1 juta. Kurang 3, aduh 3 lagi. Kurang 3. Lalu, oh ya BPKB saya jaminkan di KSP Mitra Abadi. Karena motor agak lama, jadi payu laku 1 juta. 3 kurang 2 juta. Apalagi ya, udah jam 4 ini. Jam 4 sore, padahal kurang 4. Harus ada 2 juta. Saya pikir lagi, oh anak saya yang di Jogja, saya tembung. Saya telepon. Dok, Pak, ini Bapak pinjam 1 juta. Ada Pak, tapi ini punya Joel, tabungannya Joel. Ya pinjam dulu, ya tadi ada ya Pak, ini dikembalikan. Oke, transfer ini nomor rekeningnya, udah 1 jam masuk 4 juta kurang 1, padahal jam 6 sore gimana kurang 1 juta, udah malam. Kalau enggak di atas jam 8, apa yang terjadi? Pasti dia marah-marah besar. Bisa saja kami terusir. Pernah mengalami itu? Pernah. Kurang 1 juta. Apalagi ya? Ada TV nyala. Itu dia. Mati pinjam dulu ini TV-nya. Dibungkus pakai dus, saya bawa ke Gadean swasta. Sebelah toko Buku Satria itu. Laku 1 juta. Dan tepat 5 juta saya berikan. Oke, terima kasih. Ini kwitansinya. Aduh. Mana Tuhan ini? Jadi orang Kristen memang tidak selalu jalannya mulus sedikit. Kalau dikit apa? Tapi gini ya gelombang gitu. Terkadang menghadapi gunung lembah, batu-batu terjal. Itu terjadi seperti itu. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Dan Tuhan menjanjikan jalan itu selalu harus mulus seperti jalan tol.
Itu kalau jalan mulus pun jalan tol, orang pada ngantuk. Seperti jalan tol di Cikampek itu 36,5 kilometer ya. Orang masuk ke jalan tol, kalau kita naik bis pasti ngantuk, tidur penumpangnya. Yang tidak tidur cuma supirnya aja. Lah, itu jika itu kalau jalan yang lurus itu memang rawan sekali kecelakaan. Orang ngantuk bisa berjalan sana sini. Tapi kalau jalannya di pegunungan lembah, itu orang terus mendelik terus. Nggak terlena, terus naik turun. Sebegitu juga dalam dunia kesehatan itu kalau ada pasien penyakit akut ya, dia pakai apa tuh gas sama oksigen, lalu dia dimonitor itu ya, sementara keluarga di luar, istrinya, anak-anaknya, kakaknya, nah yang jadi pasien ini bapaknya, dia dalam keadaan koma. Lalu apa itu? Ya, monitor itu terlihat mereka yang di luar masih tenang. Tapi itu dibuat lurus terus. Jangan tinggalkan aku, Pak. Tidak. Kenapa, Mama? Sikil keinjak. Jadi Tuhan tidak menjadikan jalan itu selalu mulus, tapi harus mengalami pasang surut, mengalami gelombang, gunung, lembah agar kita tetap bertahan ataupun kita berada di dalam iman dan di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, jadi firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Ini ayat terpendek di dalam Perjanjian Lama. Tetaplah berdoa. Ada di mana ini? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pak Beni yang benar. Memang nanti juga dalam bulan September ini tanggal 26 itu ada festival pemuridan. Jadi nanti melibatkan undangan 250 orang. Di pemuridan kelompok misalnya Pajurawis, kelompok Kranji, Arca, Cilongok, juga Karangbude, semua diundang 250 orang. Dan kebetulan saya sama Mas Teguh juga sebagai seksi dekorasi. Dan ini ada 84 kelompok. Jadi di Cilacap ada, di Purbalingga ada, di Banyumas ada 84 kelompok. Nanti kita bertemu semua di sana, semua diundang. Dan salah satunya adalah ada pertanyaan, siapa yang bisa menghafal 5 ayat saja terserah, nanti ada doorprize-nya. Ya, yang salah satunya ini tetaplah berdoa, yang beda banget. Kerampak ya. Ini ada hadiahnya. Dan kemarin sudah mulai terkumpul hadiah-hadiah itu, diantaranya ya Tupperware, lalu handuk, ada bordiran, ada merek gitu. Lalu juga ada yang macam-macam ya. Ini nanti tanggal 26 September ini acaranya berlangsung di The Garden ya. Lalu yang kedua, pelajaran kedua, kita harus memandang pada pertolongan Tuhan di masa lalu. Ayat 5 dan 6. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi Tuhan mengajak kita untuk belajar pada masa lalu, pada pertolongan Tuhan di masa lalu terhadap bangsa Israel. Tuhan meyakinkan mereka dengan cara mengingatkan pada masa lalu. Bangsa Israel,
Bukankah kau sudah melihat, kau kubawa ke dalam penyeberangan laut Seberau ketika kau dikejar-kejar tentara Mesir. Dan aku juga bimbing engkau dengan tiang api dan tiang awan. Lalu sediakan engkau makanan dari langit, mana dan burung puyuh. Air dari gunung batu. Ingatkan janji-janji seperti itu. Ini maksud Tuhan agar mereka tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong umatnya. Nah, jika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka jawaban Tuhan, kita sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban Tuhan, maksudnya gitu ya, belum ada jawaban Tuhan. Jangan kita menilai Tuhan itu sulit ditemui, atau Tuhan sedang memalingkan muka. Tenang, jangan takut, don't worry, kalem saja. Tuhan akan menolong kita. Kadang-kala jawaban itu masih berupa proses, belum jawaban. Dan tangan Tuhan sedang merendam. Saya kalau lihat ini jadi teringat itu Bu Ruby ya, itu pintar bikin renda atau rajut atau bordir itu. Kalau kita menilai pertama ya apa sih bikin apa, cuma konsep-konsep benang sana sini benang. Tapi setelah selesai baru tahu, oh jadi bunga yang indah, bunga mawar. Coba kalau ditampilkan itu di Facebook, banyak karya-karya Bu Ruby di sana. Ya, atau juga puperan, bisa juga merajut, atau kemarin membuat tas dari bungkus-bungkus kopi itu ya, itu bagus sekali. Terima kasih Bu, kami diberi satu tas, bagus sekali itu. Tidak kalah dengan Toto channel loh ya, Koko channel itu ya, channel ya, bagus sekali ya. Kalau kita melihat pertama, ya itu seperti bungkus-bungkus kopi pating geletak, itu buat apa? Itu kan sampah. Tetapi sama buperan diteladeni, ditilep-tilep terus bisa jadi tikar, bisa jadi tas, bisa jadi dompet yang luar biasa bernilai lebih tinggi. Nah seperti itu tangan Tuhan sedang merendam. Jadi jangan menilai suatu proses itu, jangan dinilai pada saat itu, tapi ketika selesai baru tahu. Amin. Oke. Kemudian saya juga waktu sakit lambung ini sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Waktu sakit lambung udah orang menyarankan pakai bengkoang. Saya coba pakai bengkoang, diparut, diperas, diminum, tidak sembuh. Terus apa lagi? Oh saya soman, itu soman. Harganya 210.000 dibelikan. Anak 2 diminum, enggak sembuh juga. Aduh, masih ngeletak saja saya tulis. Lalu daun sambung nyawa, tidak sembuh. Garam, betulkan aja ke lidah, tidak sembuh, malah tambah muta-muta. Kapur sirih, saran itu. Kapur sirih ditaruh di gelas, airnya bening, diminum, tidak sembuh juga. Aduh. 3 daun, 3 es, daun apa es, sirkaya, sirsak, dan satunya salam, dicampur 3 es. Tidak sembuh juga. Aduh, gimana sih? Tuhan, ini berdoa sembuhkan saya Tuhan. Tapi akhirnya saya menyerahkan kepada Tuhan. Pokoknya gini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Sembuh atau tidak sembuh, saya tetap mencintai Tuhan, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk selamanya. Sekalipun saya tidak sembuh, saya percaya yakin akan pertolongan. Malah ada disembuh. Ya itulah. Ya Tuhan itu macam-macam. Itu kalau kita percaya, pasrah saja, ngabruk sama Tuhan, dan Tuhan kasih pertolongan. Nah, ya karena sekarang yang pelajaran yang ketiga, kita harus menatap masa depan dengan keyakinan iman. Kita harus menatap masa depan dengan keyakinan iman. Ayat 23 sampai 25. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah.
Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Tetap Tuhan kasih perhatian, tetap Tuhan memberikan perawatan, pertolongan kepada orang-orang yang takut akan Dia dan bersandar pada kehendak-Nya. Jadi yang ketiga, kita harus menatap masa depan dengan keyakinan iman. Ini merupakan future, masa depan, pandangan ke depannya. Ya. Jadi untuk ke depan, tetaplah optimis, yakinkan diri Anda pada penyertaan Tuhan. Allah itu peduli, Allah itu mengerti. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat reputasi Daud, ini bisa menjadi teladan bagi kita. Setelah Daud melihat masa lalu, dia masa depannya optimis. Ya. Pertama, dia seorang gembala, anak ragil, ditaruh di padang gurun, menggembalakan domba, menghadapi ancaman. Singa pertama, singa nggak main-main. Kalau kita lihat di TikTok di snack video, singa itu bisa memakan hidup-hidup kerbau yang gede banget, atau juga kuda Nil. Hidup-hidup itu bukan dimakan dari lehernya aja, dari perutnya dulu sampai ambrol gitu. Ngeri sekali itu. Gitu. Singa memang benar kalau raja hutan, kekuatannya luar biasa. Gigitannya nggak copot-copot gitu. Kalau dapat gigit itu seperti itu. Nah, tetapi Daud bisa mengalahkan itu, mengalahkan singa. Yang kedua, Daud juga bisa mengalahkan beruang dan juga bisa mengalahkan Goliat. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Pertama, singa itu tingginya paling 1 meter. Berhasil dia kalahkan. Kedua, masalahnya lebih besar lagi, beruang yang gede banget. Tingginya berapa beruang? 1,5 sampai 2,5 meter, lebih tinggi lagi. Berhasil dikalahkan. Dan dia menang. Masalahnya bukan makin kecil tapi makin gede. Apalagi Goliat 3 meter, makin menanjak terus permasalahannya. Tetapi Goliat pun bisa dikalahkan, ambruk. Artinya apa? Semakin lama ada peningkatan iman, semakin masalah gede dilakukan, dijalani, dimenangkan, maka iman itu semakin bertambah. Itu Tuhan belajar mengajarkan kita melalui pengalaman hidup secara empiris yang kita lakukan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Nah, ini ayat 22 ya. Ayat 22 seperti ini. Itu penuh dengan keluh kesah, penderitaan. Tapi kita lihat sekarang pasal yang ke-23 berubah drastis. Tiba-tiba dikatakan, Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Barusan pasal 22 tadi. Saya akan berkata, Tuhan, saya begitu menderita. Sekarang dia memuji-muji. Artinya apa? Dia belajar di pengalaman, dan Tuhan benar-benar memenuhi janji untuk menolong Daud, juga menolong kita. Amin. Ini luar biasa. Tiba-tiba berubah drastis. Berubah jadi puji-pujian kepada Tuhan, ucapan syukur. Ya, itu luar biasa ya. Jadi dari pengalaman Daud. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, karena penyertaan Tuhan di masa lalu dan keyakinan iman akan masa depan yang cerah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia, menyertai kita juga.
Kalau kita lihat sejarah pada masa lalu, jangan khawatir, Tuhan telah sedang merendah, memproses jawaban kita. Nah, pengalaman Daud yang mengalahkan singa, beruang, Goliat, bahkan Saul dan tentara Israel, bahkan dia memusuhi anaknya sendiri, bermusuhan dengan anaknya sendiri si Absalom yang juga mau membunuh Daud, mau merebut tahta. Juga diselesaikan semuanya. Tapi yang membunuh bukan Daud ya, bukan. Kalau bahasanya di bahasa Israel. Nah, jika masalah kita itu merundung kita, atau bahkan ada intensitas peningkatan masalah dalam kehidupan kita, tetaplah kita percayakan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan bila kita terus berada di dalam hadirat Tuhan, apalagi yang akan kita takutkan? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa firman-Mu sudah saat ini kami dengarkan dan sudah kami pelajari bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa percaya dan yakin kepadamu, mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, beriman kepadamu bahwa semuanya ada pertolongan pada masanya. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah memalingkan muka ataupun pergi daripada kami. Bahkan Engkau menggendong kami dan berikan kami, membawa kepada masa depan yang hilang gemilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.